Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada apa ini? Ini Pak, mau nanya sesuatu. Sesuatu apa? Boleh, silahkan. Ini saya minta dijelaskan tentang rezeki. Rezeki, ya pokoknya sebangsa duit gitulah. Sebangsa duit ya. Ilmu rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki itu dikelompokkan secara garis besar jadi 8. Tapi yang nggak harus 8 sebenarnya. Ada yang ngelompokin jadi 5, ada yang ngelompokin jadi 10, ada yang jadi 9. Tapi ini dikelompokkan jadi 8 aja. Kalau ada yang ngelompokin jadi 5 atau 10, boleh-boleh saja. Yang penting rezeki itu ada kelompok-kelompoknya. Yang pertama yaitu rezeki yang dijamin. Pokoknya dijamin gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dijamin ya. Ada rezeki yang diupayakan. Ya, ada rezeki yang diminta. Oh, itu pakai doa ya? Ya iya, doa, berdoa. Ada rezeki palsu. Ada yang palsu rezeki ya? Ada rezeki yang dijanjikan. Allah menjanjikan rezeki. Ada rezeki karena keikhlasan, otomatis dapat rezeki siapa yang ikhlas. Ada rezeki karena bersyukur, karena kesyukuran hatinya. Ada rezeki yang dimudahkan, selalu mudah. Pokoknya selalu mudah dapat rezeki. Ini Pak, apa itu yang rezeki dijamin itu gimana sih misalnya? Oke, rezeki yang dijamin. Allah memberikan jaminan rezeki kepada hambanya. Siapa yang diciptakan hidup ya pasti dijamin rezekinya. Dikasih udara, dikasih napas, darahnya dialirkan, sehat, hidup, dan mempunyai selalu dipenuhi kebutuhan hidupnya yang standar. Misalnya Anda sakit, lama-lama pasti ada yang nolongin. Di Afrika ada bencana kelaparan, lama-lama akan ada negara lain yang menolong. Anda lapar banget, duduk di pinggir jalan, lemes, nanti lama-lama akan ada yang nyamperin, menanyakan, kenapa Anda lemes, kelihatan lemes gitu? Saya lapar, nanti dikasih makan pasti. Pokoknya Allah menjamin yang masih diperintahkan untuk hidup, pasti kebutuhan hidup yang standar dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan untuk bernapas, untuk menghirup udara, untuk makan ya. Bayi lahir, pasti dikasih makan sama ibunya. Iya kan? Orang tua udah tua banget, nggak bisa nyari makan, pasti dipenuhi kebutuhannya oleh anaknya. Nah, kalau anaknya pada pergi, nggak ada yang mau merawat atau pada pergi, nggak ada yang di rumah itu, nanti tetangganya pasti bantuin. Udah pasti. Itu namanya rezeki yang dijamin. Jadi tenang-tenang saja, ada rezeki yang dijamin. Nggak sampai orang mati kelaparan, kecuali kalau memang dosa-dosanya menyebabkan dia mati kelaparan. Kalau nggak banyak dosa, pasti sebelum mati kelaparan pasti ada yang nolongin ya. Itu namanya rezeki yang dijamin. Rezeki yang diupayakan. Ini mah biasa banget. Orang kerja dapat
gaji, dapat duit, namanya rezeki yang diupayakan. Nah ini suka bikin orang lupa bahwa walaupun dia bekerja itu rezeki dari Allah, tapi biasanya banyak yang merasa bahwa itu adalah rezekinya sendiri, itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Banyak orang yang sombong karena bekerja, dapat gaji gede, sukses, itu merasa bahwa itu adalah uang hasil jerih payahnya sendiri. Dia tidak sadar bahwa rezeki itu tetap yang memberi adalah Allah, walaupun diupayakan dengan cara bekerja. Berikutnya, rezeki yang diminta. Nah, kita minta rezeki, boleh berdoa. Insya Allah dengan sering berdoa minta rezeki, nanti selain kita berupaya bekerja, nanti insya Allah mendapat rezeki yang lebih banyak, lebih sehat. Rezeki bukan hanya uang loh, lebih sehat, lebih lancar, ya, pikirannya lebih jernih, ya, nggak cepet capek, itu juga rezeki. Rezeki palsu. Loh, kok ada rezeki palsu ya? Ada rezeki palsu, itu sebenarnya tidak boleh disebut rezeki. Itu cuman harta aja, bukan rezeki namanya. Rezeki palsu itu diperoleh dengan cara mencuri, korupsi, menipu. Walaupun pedagang kalau nipu-nipu itu namanya rezekinya rezeki palsu. Rezeki palsu sebenarnya tidak boleh disebut rezeki, boleh disebut harta, boleh harta ya. Jadi kalau orang korupsi punya mobil bagus, mobil itu adalah rezeki palsu atau bukan rezeki. Mobil itu namanya harta, bukan rezeki ya. Tidak barokah, nanti bakalan bikin tersiksa di dunia dan di akhirat ya. Jangan mau rezeki palsu. Rezeki palsu itu sebenarnya tidak boleh dibilang rezeki ya, harta. Jadi kalau orang korupsi atau pedagang yang menipu, itu dia duitnya banyak. Nah, duit itu tidak boleh disebut rezeki karena palsu. Bolehnya disebut harta kalau dibelikan sesuatu menjadi harta ya. Ya, itu rezeki palsu. Jangan mau ya. Ya, bahaya ya. Oh, sangat berbahaya rezeki palsu ya. Rezeki yang dijanjikan. Oh, ada yang dijanjikan ya? Ya, Allah berjanji siapa yang suka bersedekah akan diberi rezeki lebih banyak. Siapa yang rajin bersilaturahmi, berkunjung ke saudaranya, diberi rezeki. Siapa yang sering sholat duha, ditambahkan kelancaran rezekinya. Siapa yang berbakti kepada orang tua, dilancarkan rezekinya, ditambah rezekinya. Ini namanya rezeki yang dijanjikan. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Jadi rezeki bisa datang karena sedekah, karena rajin bersilaturahmi, berkunjung ya ke orang yang lebih tua atau ke saudaranya, sholat duha, berbakti kepada orang tua. Rezeki karena keikhlasan. Nah, ada cerita orang merawat orang gila. Beberapa orang gila dirawat dengan ikhlas. Ternyata suatu saat ada liputan TV, dia masuk TV itu, akhirnya jadi terkenal, banyak mendapat bantuan dari mana-mana. Terus ada sponsor ya, ada ini sponsor dari perusahaan memberi sumbangan yang besar, sehingga akhirnya tempat perawatan orang gila itu tadinya rumah sederhana dibangun menjadi bagus. Ada juga orang ikhlas menanam pohon bakau, ya ikhlas saja nanam, nggak punya tujuan apa-apa. Ternyata tiba-tiba jadi terkenal karena ada yang nyuting, terus jadi viral ya. Habis viral terus mendapat hadiah ya, mendapat hadiah karena dia
merawat lingkungan. Ada juga orang ikhlas mengurus masjid, bersihin masjid, ngerapiin masjid, nyiapin peralatan kalau mau pada sholat disiapin, ngepel ya. Nah, ternyata di antara salah satu jamaah ada yang menginginkan dia naik haji. Akhirnya biaya haji diurus oleh jamaah masjid. Nah, ada juga yang diumrohkan. Ada juga yang dibikinin rumah dekat masjid. Nah, itu keikhlasan itu bisa mendatangkan rezeki. Misalnya di kantor, rajin banget ikhlas. Nah, nanti mendapat cepat naik pangkat, gajinya naik ya. Jadi ikhlas. Kalau ikhlas bisa mendatangkan rezeki. Walaupun cuma tukang sapu, nyapunya ikhlas, lama-lama insya Allah akan datang rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi keikhlasan bisa memanggil rezeki, walaupun pekerjaannya apa saja pokoknya. Yang penting ikhlas dalam menjalankan pekerjaan, nanti keikhlasan itu akan menarik rezeki. Jadi ada rezeki karena keikhlasan. Bersyukur. Ada rezeki yang datang gara-gara kita bersyukur. Misalnya setiap mau naik motor dia bersyukur, ya Allah terima kasih aku bisa naik motor, ya Allah aku punya motor, padahal motornya jelek. Tiap mau naik motor bersyukur, terima kasih ya Allah bisa punya motor. Nah, gara-gara bersyukur pada motor yang jelek itu, ternyata suatu saat menyebabkan dia bisa membeli motor yang lebih bagus. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Rumahnya kecil, setiap masuk rumah dia bersyukur, ya Allah terima kasih aku sudah punya rumah, ya Allah aku sudah punya tempat tinggal, ya Allah alhamdulillah terima kasih ya Allah. Lama-lama dia akan bisa membeli rumah yang besar, yang lebih bagus. Jadi bersyukur dapat memanggil rizki. Jadi bersyukurlah ya. Punya sepeda motor jelek disyukuri, bersyukur terus, lama-lama bisa beli motor yang bagus. Motor yang bagus disyukuri terus, alhamdulillah ya Allah bisa beli motor. Nah, karena bersyukur lama-lama bisa beli mobil. Jadi bersyukur, mengucapkan rasa syukur ya, apalagi bersuara akan memanggil rizki. Maksudnya menyebabkan Allah memberikan rizki lebih banyak. Boleh dibilang memanggil rizki. Jadi memanggil rizki tadi ada macam-macam kan, bersyukur, bersedekah, terus apa itu sholat duha ya, terus ikhlas ya. Nah, sekarang yang katanya rezeki yang paling hebat yang bagaimana itu? Ya ada, nanti dulu. Nah, selain bersyukur ada rezeki yang hebat, yang dimudahkan pokoknya. Nah, apa itu? Apa itu ya? Nah, ini dia istighfar. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah. Siapa yang sering-sering minta ampun, terus-menerus minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan rizki. Rizkinya akan sangat dimudahkan. Jadi gunakan doa yang paling tinggi derajatnya, yaitu istighfar. Istighfar itu minta ampun. Minta ampun itu ya, kalau orang Islam ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar-benar minta ampun kepada Allah terus menerus ya, minta ampun terus menerus, menyadari kesalahannya dan berusaha tidak mengulang lagi, dan selalu minta ampun terus minta ampun. Datang nanti rezeki, datang dengan cara apapun ya. Istighfar, minta ampun.
minta ampun adalah permintaan yang paling tinggi derajatnya. Minta apa aja boleh, tapi minta ampun adalah jenis permintaan yang sangat tinggi derajatnya. Maka mintalah ampun. Kalau sudah dapat ampunan, yang lain-lain ngikut datang sendiri, termasuk rizki. Oh gitu ya. Jadi yang paling mudah ya malah minta ampun aja ya. Ya paling mudah minta ampun terus aja. Gampang kan minta ampun. Nah, nanti jadi lancar ya. Sekali lagi, istighfar. Istighfar adalah doa yang paling tinggi derajatnya. Permintaan yang paling hebat, paling tinggi derajatnya. Permintaan yang paling hebat, paling tinggi derajatnya itu minta ampun. Ya, baru nanti minta-minta yang lain. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.